Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, as-sadisu jam'ul hammi wat tafarrughi minasyawaghili. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pelajar, ya, adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam adab keenam, yaitu jam'ul hammi wat tafarrughi minasyawaghili, yaitu mengumpulkan fokus dan juga dedikasi dari perkara-perkara yang menyibukkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, Qala Abu Hanifata radhiyallahu anhu. Ya, berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ada catatan kaki mengenai hal ini. Hadza ta'birul Qasimi. Ya, kata-kata radhiyallahu anhu itu ungkapan yang digunakan oleh Al-Qasimi. Walladzi fil asli, dan yang di asalnya, yaitu di Al-Majmu', buah karya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu bukan radhiyallahu anhu, tapi rahimahullahu. Ya, illa, jika itu bukan merupakan ungkapan dari Al-Qasimi, ingkanat nuskhatal Qasimi minal majmu'i kadzalika. Ya, barangkali naskah Al-Majmu' yang dimiliki oleh Al-Qasimi itu tulisannya bukan rahimahullahu tapi radhiyallahu anhu. Ya, barangkali seperti itu. Kita kembali ke atas. Yusta'anu 'alal ilmi bi jam'il hammi. Ya, mengumpulkan fokus itu dapat membantu dalam ilmu. Ya, kita lihat catatan kaki lagi. Fil faqihi wal mutafaqqihi al-fiqhu. Akan tetapi dalam kitab al-faqih wal mutafaqqih, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, itu bukan ilmu, tapi al-fiqhu. Jadi tulisannya menjadi yusta'anu alal fiqhi bi jam'il hammi. Ya, beda al-ilmi dan al-fiqhi. Kemudian kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Wa kadza fil asli, demikian juga dalam asalnya itu Al-Majmu', ya, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa ka'annal Qasimiyya ra'a annaha a'ammu. Ya, dan seolah-olah Al-Qasimi itu menggunakan al-ilmi karena berpendapat bahwa al-ilmu itu lebih umum dari al-fiqhu. Illa, ya, dan jika tidak karena pendapat beliau ini, antakuna fi nuskhatihi kadzalika. Ya, bisa jadi dalam naskah Al-Majmu' yang beliau miliki, itu tulisannya bukan al-fiqhu, tapi al-ilmi. Ya, bukan al-fiqhi, tapi al-ilmi. Kita kembali ke atas. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai penggalan ini. Beliau mengatakan, rawa hadza al-khatibu bisanadihi. Ya, yang meriwayatkan hal ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya an Malih bin Waqi'in. Ya, dari Malih bin Waqi', qala, beliau berkata, sami'tu rajulan yas'alu Aba Hanifata. Ya, saya mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hanifah. Bima yusta'anu 'alal fiqhi hatta yuhfadha. Ya, apa yang dapat membantu fikih sehingga ya sampai dapat dihafalkan, ya sampai dapat ya dihafalkan, yang menjadi meresap dalam sanubari. Ya, dengan apa yang dapat membantu ilmu fikih? Qala, maka Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, bijam'il hammi, ya, dengan mengumpulkan fokus, ya, mengerahkan fokus. Qala qultu, ya, kemudian
Eee, beliau mengatakan, ya saya berkata, "Wa bima yusta'anu ala hadfil alaiqi." Ya, Malih bin Waqi' itu kemudian mengatakan, saya berkata, kemudian bertanya beliau, dan dengan apa ya dapat eee, apa yang dapat membantu untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghilangkan fokus, ya. Yang apa yang dapat membantu supaya dapat menyingkirkan hal-hal yang mengganggu fokus. Qala, ya kemudian Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengatakan bi akhdhi syai'i 'indal hajati. Ya, dengan cukup mengambil sesuatu sesuai keperluan saja. Wala tazid, dan jangan menambah lebih dari itu. Ya, kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal Mutafaqqihu, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua, safhata arba'in wa thamanina wa mi'atin, halaman 184. Kita kembali ke atas. Wa ma'na jam'il hammi, dan apa yang dimaksud dengan jam'ul hammi, jam'u dhihnihi wa muradi nafsihi alaihi. Yaitu mengumpulkan fokus dan tujuan pikiran atau maksud pikirannya kepada sesuatu tersebut. Ya, intinya fokus, betul-betul tidak buyar ya fokusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa adamu tasyattutidz dzihni matlabun asilun fi haqqil alimi wal muta'allimi. Dan tidak buyar, ya tidak tercerai-berainya pikiran, itu merupakan sebuah ya, keperluan atau kebutuhan yang mendasar ya, dalam hak seorang pengajar, ya, seorang ulama, dan juga seorang penuntut ilmu. Ya, jadi fokus itu sebetulnya kebutuhan yang mendasar, ya, tidak buyar pikirannya. Wa mimma yu'inu ala dzalika, dan di antara perkara yang dapat membantu untuk mencapai fokus itu adalah at-taqallulu minad dunya, yaitu menganggap kecil ya, menganggap sedikit dunia. Ya, dunia itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang besar. Kemudian wa taqlilul irtibati bil akharina, ya, dan juga mengurangi ya, interaksi atau hubungan dengan orang yang lain. Ya, karena banyak interaksi itu dapat mengeraskan hati dan dapat membuyarkan fokus. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, la 'aisha fid dunya illa lil qunu'i bil yasiri. Tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan ya merasa cukup dengan yang sedikit. Fa innahu kullama zadal khirsu ala fudulil 'aishi, ya karena manakala semakin bertambah keinginan untuk ya hidup secara berlebihan, zadal hammu, ya maka bertambah juga ya keinginan atau tekad untuk menambah kelebihan dunia tadi. Wa tasyattatal qalbu, ya, dan setelah itu maka akan buyar ya hati atau pikiran itu akan tidak fokus. Wastu'bidal abdu, dan hamba itu akan diperbudak oleh dunia. Ya, karena mengejar-ngejar dunia, semua fokusnya dunia. Yang menjadi dihambakan oleh harta atau dunia. Wa ammal qunu'u, ya adapun merasa cukup, yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, fala yahtaju ila mukhalatati man fawqahu. Maka orang yang qanaah merasa cukup itu tidak perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang di atasnya, ya, karena tidak menginginkan sesuatu dari orang-orang yang lebih kaya darinya. Wala yubali biman huwa mithluhu, dan juga tidak kemudian peduli atau terus memonitor orang-orang yang setara dengannya. Karena terkadang itu dapat menghilangkan fokus. Misalnya orang yang usia dan kekayaannya milik kita ternyata membeli benda baru, ya, memiliki rezeki baru, maka jadi sibuk dengan memperhatikan hal tersebut. Ya, orang yang qanaah tidak akan memedulikan hal tersebut.
Ya, sedangkan indahu ma indahu. Ya, apa yang dia miliki itu adalah apa yang ada di sisinya. Maka tidak perlu sebetulnya memedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini dapat dilihat di Shaidul Khatiri, ya buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Safhat Athnatai wa Thamanina wa Arba'imiatin, halaman 482. Kita lanjutkan. Kemudian, kaifa yusta'anu ala jam'il hammi, ya apa yang dapat membantu untuk mengumpulkan fokus. Qauluhu, maka beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yusta'anu ala hadfil ala'iqi bi akhdhil yasiri indal hajati. Dan yang dapat membantu untuk menghilangkan perkara-perkara yang dapat membuyarkan fokus, itu adalah dengan mengambil sedikit saja ketika ada keperluan. Tidak perlu berlebihan, cukup mengambil sedikit saja. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, apa yang dimaksud dengan al-ala'iq, ya atau dari al-alaqah, itu adalah dia ma yufarriqul hamma wa yushattitudz dzihna. Ya, yang dimaksud dengan al-alaqah atau al-ala'iq adalah ma yufarriqul hamma wa yushattitudz dzihna. Yaitu apa saja yang dapat memecah fokus dan juga membuyarkan pikiran. Itu yang dimaksud dengan al-ala'iq di sini. Minal muta'alliqatin nafsaniyyatid dakhiliyyati allati tanba'ithu min mahabbatid dunya wal khirsi 'alaiha. Ya. Yang itu berupa ya keterikatan-keterikatan psikologis ya yang ada secara dalam internal manusia. Yang itu dapat muncul atau terpancar karena kecintaan pada dunia. Ya, jadi al-alaqah ya yang dapat membuyarkan fokus dan memecah pikiran, memecah fokus dan membuyarkan pikiran itu biasanya muncul ketika cinta pada dunia. Wal khirsi 'alaiha, dan muncul ketika ya, keinginan kesungguhannya itu pada dunia. Inda dzawil ghina wal yasari, dan itu biasanya ketika seseorang itu memiliki kekayaan dan juga kemakmuran. Wa hadfuha huwa adamut tafkiri fiha, dan bagaimana cara menghapus ya alaqah tadi, perkara-perkara yang dapat membuyarkan fokus tadi adalah dengan tidak terlalu memikirkan dunia. Awilih timami biha, dan juga tidak terlalu ya memperhatikan dunia. Fa idza akhadha bil yasiri 'indal hajati, ya, ketika seseorang itu cukup mengambil sedikit saja ketika ada keperluan, walam yazid, dan juga tidak menambah dari yang sedikit tadi, salima min dzalika, maka dia akan selamat dari perkara-perkara yang dapat membuyarkan fokus. Fa in zada, akan tetapi jika dia sudah cukup sebetulnya, tetapi kemudian ingin menambah, kathurat ta'alluqatuhu, ya akan menjadi membanyak, ya menjadi banyak keterikatannya kepada dunia. Ta'alluqatuhun nafsaniyatu, yang menjadi banyak keterikatan psikologis ya terhadap dunia. Wa'adzumat wa'adzumat, dan juga semakin membesar ya, keterikatan psikologisnya kepada dunia. Wa sa'uba ilajuha, dan akan semakin sulit untuk diobati. Mengapa? Li'annal 'ala'iqa sharifatun wa syaghilatun lil qulubi. Karena yang namanya alaqah tadi ya, itu dapat membuyarkan dan menyibukkan pikiran, ya dapat membuyarkan dan menyibukkan hati. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, dan Allah itu tidak menciptakan dua pikiran atau dua hati atau dua jantung dalam rongga manusia. Ya, atau mudahnya Allah hanya menciptakan satu hati atau satu jantung atau satu pikiran. Artinya kalau satu itu sudah sibuk, ya
pasti akan memikirkan dunia, tidak akan bisa memikirkan ilmu. Wa idza tawazza'atil fikratu, ya, dan apabila pikiran itu terbagi, ya artinya sudah memikirkan dunia, qasurat an darkil haqaiqi. Maka pikiran itu akan menjadi terbatas dalam, ya, mengetahui hakikat suatu permasalahan. Wa fahmit taqaiqi, dan juga menjadi terbatas dalam memahami, ya, perkara-perkara yang mendetail. Karena pikirannya sudah sibuk dengan dunia. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, al-ilmu la yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyahu kulluka. Maaf, hatta tu'tiyahu kullaka. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian ilmunya kepada dirimu, sampai engkau memberikan seluruh dirimu kepada ilmu. Ya, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Fa idza a'taitahu kullaka fa anta 'ala khatarin minal wusuli ila ba'dihi. Ya, dan jika engkau telah memberikan, mendedikasikan seluruh dirimu kepada ilmu, ya, maka engkau memiliki kesempatan untuk mencapai sebagian dari ilmu. Artinya untuk mencapai sebagian ilmu itu kita harus memberikan keseluruhan dari diri kita, harus fokus. Wa aidon, dan demikian juga al-fikratul mutawazzi'atu kajadwalin tafarraqa ma'uhu. Dan demikian juga pikiran yang terpisah, tercerai-berai, terbagi, itu sebagaimana aliran sungai kecil yang terbagi-bagi airnya. Ya, aliran sungai yang sudah kecil, kemudian airnya terbagi-bagi. Kemudian fayakhtatifu minhul hawa'u. Ya, kemudian karena airnya sudah kecil kemudian terbagi-bagi, maka angin itu dapat menerbangkan air-air yang kecil tadi. Kemudian wayansyafu ba'dahu fil ardi. Ya, kemudian atau wayansyafu ba'duhu fil ardi. Kemudian sebagian kecil air yang tadi diterbangkan itu menjadi mengering di tanah. Ya, jadi tidak semua aliran air tadi itu mengalir ke bawah. Sudah diterbangkan angin, masuk ke tanah, kemudian kering. Fala yabqa minhu ma yablughul mazra'ata. Maka nanti kalau semuanya diterbangkan angin, kering di tanah, maka tidak akan tersisa air tadi yang dapat menumbuhkan tanaman atau kebun yang ada di bawah. Kemudian kita lanjutkan. Kalamul ulama'i fi ahammiyatil qana'ati li thalibil ilmi. Ya, ucapan ulama mengenai pentingnya qanaah, merasa cukup bagi penuntut ilmu. Wa taqaddama qaulu Syaikhi Abdurrahman As-Sa'di, ya, dan telah berlalu ucapan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala, i'lam al-qana'ata bil yasiri waliqtisada fi amril ma'isyati matlubun min kulli ahadin. Ya, ini sudah kita baca sebelumnya. Ketahuilah bahwa merasa cukup dengan yang sedikit dan juga sederhana dalam, ya, urusan penghidupan itu merupakan perkara yang dituntut, yang diperlukan oleh setiap orang. La siyyamal mushtaghiluna bil ilmi. Ya, terlebih lagi kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Kemudian fa innahu kal muta'ayyini alaihim. Dan sederhana dan merasa qanaah itu seolah-olah sesuatu yang sudah ditetapkan bagi orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Mengapa? Li'annal ilma wadhifatul umri kullihi au mu'dhamihi. Karena yang namanya ilmu itu adalah tugas atau profesi seluruh hidup atau mayoritas hidupnya. Famata zahamathul ashghalul
Famata zahamathul ashghalut dunyawiyatu, maka ketika ilmu itu bersaing dengan kesibukan duniawi, wad daruriyatu, dan juga bersaing dengan kebutuhan darurat, hasalan naqsu bihasabi dzalika. Maka akan dihasilkan kekurangan dalam profesi ilmu tadi sesuai dengan kesibukan duniawi dan juga kebutuhan yang mendasar tadi. Waliqtisadu wal qana'atu min akbaril awamili li hasril ashghalid dunyawiyyati. Dan sederhana dan qanaah, merasa cukup, itu merupakan salah satu amalan yang paling agung yang dapat membatasi kesibukan duniawi. Wa iqbalil muta'allimi ala ma huwa bisadadihi, dan juga lebih mendekatkan para penuntut ilmu dengan apa yang sudah menjadi tugasnya, fokusnya, yaitu menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Si'diyatu. Al-Fatawa As-Si'diyah safhat 32 wa 30 wa 600. Kemudian tadi ada catatan kaki yang awal tadi yang ini fala yabqa minhu ma yablughul mazra'ata tadi, dan yang sebelumnya itu adalah unzur, ini dapat dilihat di Miftahus Sa'adati wa Misbahus Siyadati. Buah karya Ahmad bin Mustafa rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 19, halaman 19. Wa qad rawal khatibu bisanadihi an Harmalata. Dan telah meriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Harmalah. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya yaqulu. Saya mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fa yufliha. Tidaklah seorang pun itu dapat menuntut ilmu ini dengan kekuasaan atau dengan gengsi atau harga diri yang tinggi. Tidak seorang pun dapat menuntut ilmu ini dengan kekuasaan atau dengan gengsi yang tinggi, fayufliha, kemudian dia akan sukses. Jadi jika seseorang itu menuntut ilmu dengan kekuasaan, dengan gengsi yang tinggi, itu tidak akan sukses. Fayufliha. Dibaca mansub, fa-nya itu adalah fa sababiyah. Walakin man talabahu bidzullin nafsi, akan tetapi jika seseorang menuntut ilmu dengan merendahkan hati, wa dhaikil aishi, dan juga dengan penghidupan yang sempit, seperlunya seadanya, wa khidmatil ulama'i, dan juga banyak mengabdi kepada ulama, aflaha. Maka orang yang seperti itu akan sukses dalam menuntut ilmu. Ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal Mutafaqqihu, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsaniyah, jilid kedua, safhata 40 wa 80 wa 100, halaman 184. Wa rawa aidon, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan Anir Rabi' bin Sulaiman, dari Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya yaqulu, saya mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yasluhu thalabul ilmi illa limuflisin. Kegiatan menuntut ilmu itu tidak cocok, tidak sesuai, melainkan untuk orang yang bangkrut atau orang yang tidak berharta, miskin. Beliau mengatakan bahwa kegiatan menuntut ilmu itu hanya cocok untuk orang yang bangkrut atau orang miskin. Faqila, maka ada yang bertanya kepada beliau, walal ghaniyul makfiyu, berarti kegiatan menuntut ilmu itu tidak cocok untuk orang yang kaya dan berkecukupan. Faqala, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, walal ghaniyul makfiyu, dan tidak juga untuk orang yang kaya dan berkecukupan.
Ya, dapat dilihat di Al-Faqih wal Mutafaqqihu, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua, Safhata sittin wa thamanina wa mi'atin, halaman 186, ila safhati sab'in wa thamanina wa mi'atin, sampai halaman 187. Kita lanjutkan. Wa hadza minasy-Syafi'i. Dan ini adalah ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. La yuradu bihi aibu ghina talibil ilmi. Tetapi harus dipahami bahwa ini bukan berarti tercela, ya. Beliau tidak memaksudkan tercela bagi seorang penuntut ilmu untuk kaya, ya. Tidak, bukan sesuatu yang tercela. Beliau sama sekali tidak memaksudkan hal tersebut. Ya, bahwa penuntut ilmu yang kaya itu tercela, ya, tidak seperti itu. Walakinnal murada bihi, akan tetapi yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah bayanu dhararil ghina wa khatarihi ala talibil ilmi. Yaitu menjelaskan, ya, bahaya dari kekayaan dan juga resiko yang dimiliki oleh kekayaan bagi penuntut ilmu. Mengapa? Li'annal insana fi kasabil mali la yaqifu 'inda haddin. Ini perkara yang sangat penting. Karena yang namanya manusia, ya, itu ketika dalam memperoleh harta, itu tidak akan berhenti pada suatu batas. Ya, namanya manusia, itu kalau sudah mengetahui cara untuk mengumpulkan harta, itu biasanya tidak akan stop, tidak akan berhenti ketika cukup. Namun akan terus sibuk untuk mencari harta. Wa illa, dan misalnya tidak demikian, ya, maksud dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Karena tadi maksud dari Imam Syafi'i bukan berarti mencela kekayaan, tapi hanya memperingatkan bahwa harta kekayaan itu dapat membuyarkan fokus. Ya. Karena jika tidak demikian, fa ma'lumun, sudah diketahui, annal faqira qad yakunu 'alatan 'ala ghairihi. Ya, bahwa orang yang fakir, orang yang miskin itu terkadang dapat menjadi beban bagi orang lain. Ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa bukan berarti kita tidak boleh mencari harta untuk mencukupi diri. Karena orang yang fakir dan miskin itu terkadang menjadi beban bagi orang lain. Wa hadza yatanafa ma'a ta'alimil islami. Dan yang seperti ini, orang yang miskin, yang menjadi beban bagi orang lain, itu bertentangan dengan ajaran atau didikan Islam. Fil hathi 'alal kasbi. Ya, bahwa Islam itu mendorong, memotivasi seseorang untuk mengumpulkan penghidupan sendiri. Ya, dimotivasi untuk menghidupi diri sendiri tanpa tergantung orang lain. Ya, itu adalah ajaran Islam. Wa qad taqaddama qaulu Abdir Rahim bin Sulaiman Ar-Razi. Dan sungguh telah berlalu ucapan dari Abdur Rahim bin Sulaiman Ar-Razi rahimahullahu taala. Kunna 'inda Sufyan ats-Tsauri. Dahulu kami, ya, bersama dengan Sufyan ats-Tsauri. Fakana idza atahu ar-rajulu yatlubul ilma. Maka misalnya ada seseorang yang mendatangi beliau untuk menuntut ilmu. Sa'alahu, maka Sufyan ats-Tsauri akan bertanya kepada orang tersebut. Hal laka wajhu ma'isyatin? Ya, apakah engkau memiliki cara untuk menghidupi dirimu? Ya, atau bagaimana caramu untuk menghidupi dirimu? Apakah engkau memiliki penghidupan, yang memiliki harta, gaji, dan lain sebagainya? Fa'in akhbarahu annahu fi kifayatin, dan jika orang tersebut mengatakan bahwa dia itu berkecukupan, ya, memiliki harta, memiliki pekerjaan, amarahu bitolabil ilmi, maka Sufyan ats-Tsauri akan memerintahkannya untuk menuntut ilmu. Wa in lam yakun fi kifayatin, akan tetapi jika orang tersebut mengatakan saya tidak berkecukupan, saya miskin, tidak memiliki harta, amarahu bitolabil ma'ashi, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala akan memerintahkan orang tersebut untuk, ya, bekerja mencari penghidupan. Ini dapat dilihat
di Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, kitab Al-Jami' buah karya Al-Khatib rahimahullahu taala al-mujallad al-awwala jilid pertama safhata 98 pada halaman 98. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.